Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama di ruangan yang kita cintai ini. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita urahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidik UPTD SDN Kosong Taram, yang juga sekaligus merupakan anggota dari komunitas Kombel SDN Kosong Taram. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut untuk program project P5, khususnya di bidang pendidikan jasmani dan kesehatan. Di sini saya akan mengambil yaitu tema sehat dan bugar dengan permainan tradisional, yaitu gobak sodor. Di sini akan saya jelaskan bagaimana tentang yang pertama, dimulai dari latar belakang sampai dari muara akhirnya. Yang pertama latar belakangnya yaitu saya di sini mengambil tentang SEM, yaitu Sport Education Model, itu tentang bagaimana peserta didik kita merancang sendiri bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dengan kita guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Di sini itu satu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata dalam bidang olahraga. Selanjutnya juga bisa mewujudkan kepemimpinan murid dengan memberi ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikannya atau ownership. Di sini dengan adanya kita memberikan voice kepada peserta didik akan bisa menentukan atau bagaimana dia bisa mengeluarkan pendapatnya. Setelah itu dengan pilihan-pilihannya dia berkesempatan untuk memilih apa kegiatan yang akan dilakukannya. Sedangkan dengan kepemilikannya atau ownership, peserta didik akan merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu produk atau hasil karena dia merasa memiliki produk tersebut. Selanjutnya latar belakangnya tentang pendidikan gerak, yaitu sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Bila dihubungkan dengan materi isu sosial adil gender dalam PJOK, yang mana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada program sehat dan bugar dengan permainan tradisional ini, semua murid terlibat aktif dalam gerak untuk mencapai kebugaran. Next. Selanjutnya tujuan dari program ini, yang pertama mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan, yaitu visinya menciptakan peserta didik yang sehat, bugar dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan, yaitu menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik untuk mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Dalam capaian ini, peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Yang kedua, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam permainan tradisional ini adalah yang pertama, melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga tersebut.
Survei minat bisa dilakukan dalam berbagai hal, bisa dilakukan dengan angket atau tanya jawab langsung. Selanjutnya merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei. Jadi hasil survei yang kita kumpulkan itu nanti bisa kita rancang bagaimana setelah kita mendapatkan data dari hasil survei tersebut. Yang ketiga, mengadakan sesi latihan sebelum pelaksanaan. Selanjutnya, manajemen tim memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik yang akan ikut kegiatan. Yang keenam, mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim, mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan yang inovatif, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka, dan selanjutnya mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan. Yang kedua, peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikannya ke dalam kompetisi. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya di mana yaitu program kegiatan kokurikuler di UPTD SD Negeri 06 Tawang. Murid yang terlibat adalah kelas 4, 5, dan 6, yaitu siswa laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan setelah kegiatan semester, bisa jadi dilaksanakan pada kegiatan kelas meeting. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan seluruh guru yang terlibat dalam kegiatan ini. Pelaksanaan program sehat dan juga dengan permainan tradisional yang akan dilaksanakan di lapangan atau halaman sekolah. Selanjutnya, mitra dalam komunitas belajar. Mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas yang mengikuti lomba, dan peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah murid. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, aset atau modal manusia. Aset modalnya adalah kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua atau wali dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Aset modal lingkungan dan fisik yaitu lingkungan yang asri, bersih, nyaman, lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan tradisional. Dan sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dan mencari informasi tentang permainan tradisional. Memiliki peralatan yang mendukung, diantaranya speaker, laptop, proyektor, juga alat olahraga lain seperti kon, fluid, dan stopwatch yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan tradisional. Selanjutnya, aset modal sosial dan politik, yaitu kemampuan unsur yang terlibat dalam proyek untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab. Selanjutnya, aset modal finansial, itu adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Selanjutnya, aset modal agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang taat beribadah dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Selanjutnya, rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, yaitu kepala sekolah, guru, staf, dan perwakilan dari peserta didik. Selanjutnya, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, dan orang tua peserta didik terkait pelaksanaan program. Kemungkinan tantangan yang terjadi dalam kegiatan ini, yang pertama, keterbatasan fasilitas dan alat. Keterbatasan fasilitas dan olahraga
bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Dimana kalau seandainya fasilitas yang kurang memadai, bisa jadi pelaksanaan program ini tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Selanjutnya kita memerlukan motivasi dari peserta didik. Peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi kegiatan fisik. Selanjutnya kolaborasi dengan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, waktu dan jadwal. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Jadi di jadwal ini kita menyesuaikan kapan dan di mana kita bisa melaksanakan kegiatan ini bisa berjalan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya sebagai guru PJOK dalam kegiatan pengembangan proyek P5 di sekolah ini, yaitu rencana tindak lanjutnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan presentasi ini. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.